tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti Undang-Undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya apa Prof? Ya enggak hafal saya. Nah sudah, berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau bukan ahli Undang-Undang ITE? Yang bilang saya ahli ITE siapa? Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan Prof. Bapak tanya saya jawab. Ada orang Ya sudah, saya jawab. Itu jawaban informasi elektronik KTP. Apakah punya hak untuk melaporkan gitu? Punya, Ya kan? punya. Saya, Karena itu bukan delik saya aduan. nggak kenal sama beliau. Apakah saya punya legal standing melaporkan beliau? Selagi bukan delik aduan, siapapun boleh melaporkan, Pak. Maksudnya? Tadi katanya nggak boleh. Lah, kan Bapak tanya boleh melapor. Saya tidak kenal dengan beliau. Ya. Ada orang merubah KTP elektronik beliau. Iya. Kan Bapak melapor. Terus saya yang nggak kenal ini melapor. Saya punya legal standing nggak untuk melapor? Iya. Punya. Punya legasi. Jawab punya tadi. Tanpa Karena diminta, tanpa dapat kuasa dari punya. beliau, Menurut- tanpa diminta oleh beliau. Iya. Prof. Tapi Erdi. kalau pemahamannya seperti itu, terima kasih. Halo sahabat Kopi Hitam, di video kali ini perdebatan seru antara Roy Suryo dan Prof. Erdianto Effendi. Fokus perdebatan bergeser dari sekedar validasi ijazah ke aspek umum hukum, khususnya terkait pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan ketentuan Undang-Undang ITE. Terjadi ketegangan antara Roy Suryo dan ahli pidana yang dihadirkan, yaitu Prof. Erdianto Effendi. Roy Suryo melayangkan kritik keras terhadap kompetensi ahli tersebut dalam memahami teknis Undang-Undang ITE, khususnya terkait definisi dokumen elektronik. Roy dan Refli Harun menyoroti bahwa bukti yang disita penyidik hanyalah dokumen print out, bukan bukti elektronik yang sah menurut Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1 dan pasal 6. Oke, kita lihat keseruannya. Yang jadi persoalan sebetulnya bukan masalah palsu atau tidak palsu dulu. Itu yang nomor 2 sebetulnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi banyak orang yang Bentar. sekira, Kalau pencemaran nama baik ya nggak bisa ditentukan kalau tidak ada palsu tidak palsu. ya tunggu dulu. Oke, gimana maksud logikanya? Jadi gini, yang dilaporkan atau diadukan oleh Pak Jokowi adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Kalau Dari dalam ijazah. pencemaran nama baik itu pasal 310 KUHP lama dan pasal 433 KUHP baru. Ini menyatakan bahwa barang siapa atau setiap orang menuduhkan orang melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui umum. Jadi yang dicela di situ adalah mengumumkan sesuatu yang dituduhkan itu. Misalnya saya dituduh selingkuh. Walaupun benar saya selingkuh, tapi ketika orang itu tidak punya hak, dia tidak punya kepentingan untuk Menuding selingkuh. menuding saya selingkuh, bukan menuding, mengumumkan kepada publik. Oke. Jadi letak ketercelaan itu Maka adalah, termasuk pencemaran nama baik. ya itu pencemaran nama baik. Oh, jadi gini. Oke, saya ngerti. Ya. Jadi apakah ijazahnya asli atau palsu? Katakanlah memang benar asli. Ya? Benar palsu. Katakanlah memang benar palsu. Ya, Lalu Mas Roy mengumumkan itu teriak-teriak salah. soal palsu. Ya. Tapi Mas Roy nggak punya kepentingan untuk meneriakkan bahwa Ya. itu palsu, Ya. maka itu masuk pencemaran nama baik. Iya. Oke. Nah itu, Menarik. itu gini. Palsu ijazahnya mau ngapain lah? Tunggu dulu Mas Roy. 99,9% Saya 3 jam nunggu Mas Roy. Oke, Saya jadi 3 jam. sekali lagi ini menarik Ya. ya. Kalau memang ijazahnya benar palsu, lalu Mas Roy menuding, Mas Roy dan kawan ya, menuding palsu, Ya. tapi tidak punya kepentingan apapun, maka itu masuk pasal pencemaran Iya. nama baik. Menurut Anda? Dan ancaman pidananya hanya 9 bulan. Tapi Oke. tenang dulu Mas Roy. Ada pasal 310 ayat 3 yang menyatakan bahwa kalau tuduhan itu, pengumuman itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, nah itu dianggap bukan penghinaan. Nah yang harus dibuktikan, sejak awal saya buat berbagai video YouTube, silakan aja buktikan bahwa ini untuk kepentingan umum, bahwa ini untuk membela diri. Kalau untuk membela diri sepertinya ya tidak lah ya. Tapi kalau untuk kepentingan umum ini bisa diperdebatkan. Oke. Dan teman-teman yang jadi ahli, saya tidak usah sebut nama, dari ahli yang meringankan dari Mas Roy Suryo, itu diskusi juga sama saya. Dan kesimpulan kita sebetulnya dari sisi yang bisa untuk meringankan salah satunya adalah itu.
kalau memang ingin pendapat ahli yang meringankan dalam kaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, lalu di pasal 311-nya atau pasal 434-nya KUHP baru itu dinyatakan bahwa jika si penuduh tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan tuduhannya, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka itu termasuk sebagai delik fitnah. Nah, jadi ketika tidak bisa membuktikan, kalau memang bisa dibuktikan, misalnya nih, sekarang Mas Roy dan kawan-kawan bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu tak masuk di pasal fitnah, tapi masuk ke pasal pencemaran nama baik tadi. Karena nggak punya kepentingan, dianggap katakanlah begitu ya. Ya, kalau tidak bisa membuktikan, maka ini afirmatif komit probatio. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dalam hal ini bukan masalah apa, karena di dalam pasal 311 itu seperti itu. Saya baca, kalau enggak kita baca sama-sama. Barang siapa yang menuduhkan tidak dapat membuktikan, diwajibkan untuk membuktikan, tetapi dia tidak dapat membuktikan, maka dia dianggap sebagai delik fitnah. Nah, itu pasal 311. Jadi kalau memang membuktikan ini sekarang sebetulnya itu bukan tugas penyidik sebetulnya untuk membuktikan, tapi oke lah kita saling membuktikan. Mas Roy dan kawan membuktikan bahwa ijazahnya palsu, lalu penyidik membuktikan sebaliknya bahwa ternyata ijazahnya tidak palsu. Nah, kita kan di dalam hukum ini kan ada proses tui juristen tri mendengan. Setiap dua orang sarjana hukum akan menghasilkan 3 pendapat. Nah, biasa ini kita berdebat biasa. Perdebatan di kalangan hukum ini biasa. Apalagi kita sesama orang hukum. Nah, cuma Mas Roy sama Bang Rismon yang bukan orang hukum ya. Nah, tetapi itu akan menjadi kualifikasi kita melihat sebagai perspektif lain ya. Sesuatu yang apakah jadi saksi, apakah jadi ahli. Nah, ini kan salah satu alat bukti. Karena nanti ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menilai sampai pada kesimpulan berdasarkan prinsip negatif wetelik. Berdasarkan keyakinan dengan didukung minimal 2 alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Ya, alat bukti tidak harus saksi. Nah, itu bisa saja alat bukti itu keterangan ahli, bisa saja surat. Sekarang kan bahkan di dalam KUHP baru lebih banyak lagi, ada barang bukti, ada alat bukti elektronik, itu menjadi alat bukti. Nah, kemudian terkait dengan pasal 32 dan 35, dari tadi diperdebatkan tentang bahwa Pak Jokowi tidak punya legal standing. Nah, ini yang mungkin kalau kita tanya AI, Pak, kemarin ada yang komentar di YouTube saya, katanya kalau Anda percaya bahwa keterangan ahli itu lebih memiliki kekuatan, alat bukti elektronik lebih memiliki kekuatan pembuktian daripada saksi, karena saya di persidangan kan menyatakan saksi itu di zaman sekarang itu bisa saja lupa, bisa saja bohong, bisa saja tertekan. Tapi kalau alat bukti elektronik kan dia tidak bisa bohong. Tapi kalau AI itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya juga, karena kan bisa saja dia juga salah. Saya tanya AI apa itu legal standing dalam hukum pidana, dijawabnya salah jawabannya. Padahal di dalam hukum pidana kita tidak pernah mengenal istilah legal standing kecuali dalam delik aduan. Dalam pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE, itu kan unsurnya orang lain. Dan yang tadi unsur yang disebut dibacakan oleh Bang Repli, itu alternatif, bukan kumulatif. Pakai koma itu tandanya alternatif. Saya nggak nyusun undang-undang, Mas Roya, tapi saya insya Allah sudah ribuan kali menangani kasus seperti ini sebagai ahli. Nah, jadi ini yang membuat kemudian kita memahami. Jadi bukan soal membuat atau tidak membuat, tapi kita menerapkan juga bisa melakukan penemuan hukum di dalam praktek penegakan hukum itu. Nah, lalu karena ini bukan delik aduan, jadi tidak masalah ini punya Jokowi, mau punya Dian Sandi, mau punya saya Erdianto Effendi, ya nggak masalah. Karena itu tidak menuntut, tidak mewajibkan orang yang berkepentingan untuk membuat laporan atau pengaduan. Di prosesnya suatu tindak pidana itu dapat diperoleh melalui pertama laporan atau pengaduan, ketiga diketahui sendiri oleh penyidik, yang ketiga adalah tertangkap tangan. Jadi kira-kira yang dapat saya komentari itu pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar Mas Eman, ini penting karena tadi langsung menyebut saya. Prof, Anda tadi mengatakan mengaku tidak menyusun Undang-Undang ITE, betul? Ya, tapi kemudian banyak bersaksi. Tapi saya mendengar dengan telinga saya sendiri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dalam sidang pra-peradilan, Prof ditanya oleh kuasa hukum saya,
Ya, Prof menjawab, saya tidak mengerti undang-undang ITE. Saya ini ahli dalam hukum pidana. Yang benar yang mana ini? Kalau Anda sudah sering menjadi ahli apa? Kalau kemudian nggak bisa menjawab undang-undang ITE? Saya menghormati Mas Roy ya. Iya. Saya jawab ya. Boleh jawab? Loh, harus dijawab karena Jadi ini gini, Prof mengatakan dua hal yang ditanyakan itu terkait dengan apa itu analog. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur. Kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi, Mas Roy. Loh, iya. Tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE. Masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Bro. kok kita baca. Ini tapi penting. saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam. Jadi ahli pidana, Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sedikit. Kita nih harus sama-sama saling menghormati. Maksudnya bukan ahli IT, Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Rismon, Bang Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Gini, Paham Mas undang-undang Aiman, ITE. Mas Aiman, bentar. Ya sudah, saya Prof nggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya nggak mau nanggapi. Lah udah, Ini perdebatan dia nggak nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya, saya nggak mau ITE itu nanggapi. informasi Semua, dan saya kira transaksi elektronik. semua Jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa mengetahui Ngapain juga. siapa Iya, yang lebih semua sabar, pemirsa siapa yang tidak, saya mengetahui. tidak nanggapi. Udah jelas. Saya kembalikan, Mas Aiman. Parah ini, ahli ini. Dah, Mas Aiman sebentar. Bang RH, karena nama saya tadi disebut ya. Sedikit nanti ke Bung Refli ya. Nama saya tadi disebut oleh profesor yang pada saat itu kami periksa sebagai ahli. Gini, meskipun rasio desidendi atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pra peradilan tidak tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti undang-undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya apa, Prof? Ya enggak hafal saya. Saya Nah bukan ujian. sudah, berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau bukan ahli Undang-Undang ITE? Yang Ini bilang publik saya bisa ahli ITE menilai, siapa? gitu. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan, Prof. Bapak Kita tanya, saya jawab. ada orang Ya sudah, saya jawab. merubah Itu jawaban saya. informasi elektronik KTP. Apakah punya hak untuk melaporkan gitu? Punya, Ya kan? punya. Saya, Karena itu bukan delik saya aduan. nggak kenal sama beliau. Apakah saya punya legal standing melaporkan beliau? Selagi bukan delik aduan, siapapun boleh melaporkan, Pak. Maksudnya? Tadi katanya nggak boleh. Lah, kan Bapak tanya boleh melapor. Saya tidak kenal dengan beliau. Iya. Ada orang merubah KTP elektronik Iya. beliau. Kan Ya Bapak kan? melapor. Terus saya yang nggak kenal ini melapor. Ah. Saya punya legal standing nggak untuk melapor? Iya. Punya. Punya legislasi. Jawab punya tadi. Tanpa Karena diminta, siapapun- tanpa dapat siapapun kuasa boleh. dari Punya. beliau, Menurut- tanpa diminta oleh beliau. Iya. Prof. Tapi Erdin. kalau pemahamannya seperti itu, terima kasih. Satu lagi, Prof. Satu lagi, sebentar, Mas. Ini ada yang belum selesai. Di pasal 5 ayat 1, Prof, saya bacakan. Ya, saya hafal karena saya penyusunnya. Ya, semua dokumen dan data elektronik itu menjadi alat bukti hukum yang sah di Indonesia. Nah, tadi Mas Gafur menyebutkan dari 712 itu hanya print out. Print out itu alat bukti hukum yang sah nggak dalam Undang-Undang ITE, Prof? Jawab, Prof. Jadi gini, kalau print out itu alat bukti yang sah atau tidak? Ya alat bukti. Kenapa? Karena itu adalah proses produk yang dikeluarkan melalui proses verbal. Salah, Prof. Itu fotokopi. Mas Roy tidak bisa menyala-nyalakan. Bisa. Itu Saya fotokopi. bisa dalam naskah Bisa gitu. akademiknya. Kita dalam naskah berdiskusi, akademiknya, Mas Roy. print out Nggak itu bisa tidak saling bisa. menyalahkan. Mas Roy tidak sependapat dengan saya, silakan. Enggak apa-apa, makanya saya mengatakan Tidak tidak bisa begitu. nyala-nyalakan orang, saya bisa juga menyalahkan Mas Roy. Oh silakan, tapi pendapat Salah Prof itu ini gitu, tidak sesuai dengan hakikat Undang-Undang ITE. Silakan. Dalam Undang-Undang Selalu ITE, dianggap- supaya semua tahu, dianggap fotokopi. pendapatnya Prof ini salah. Print out dianggap Karena fotokopi. Print out dan fotokopi itu tidak bisa, karena apa? Itu harus jadi akses. Makanya hakim dalam peradilan Itu- kemarin melakukan itu ada akses. hasil proses Bentar, Bro. verbal. Itu ada di mana? Di klausul apa? Undang-Undang ITE di pasal 5 ayat 1 di dalam naskah akademiknya. Jadi tidak bisa hanya menggunakan print out dan fotokopi, Mas. Itu harus bisa diakses lagi. Di sidang harus bisa diakses. Diakses maksudnya misalnya kalau asli. Iya, kalau asli misalnya, itu harus bisa diakses. Makanya hakim kemarin, Pak Iketut Darmawan itu mengakses Twitternya Dian Sandi, X-nya. Oke. Dan beliau benar mengaksesnya dari komputernya PN Jakarta Selatan.
supaya itu bisa benar. Oh, berarti beliau itu tidak hanya terima fotokopi. Jadi kalau keterangan kayak gini membedakan alat bukti elektronik dan tidak saja nggak bisa, ya repot kualitas ahli kayak gini ini. Udah. Silakan Mas, silakan. Saya sampaikan pasalnya ya. silakan. Oke, sahabat Kopi Hitam, jangan lupa dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih.